Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 12 September tahun 2023, saya akan mengomentari Mahkamah Konstitusi menunda putusan batas umur maksimal 70 tahun untuk Capres dan Cawapres. Adanya gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi terkait batas umur maksimal 70 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan tahun 2024 nanti. Hakim Mahkamah Konstitusi menunda-nunda putusannya karena ada dugaan ditujukan menjegal kepada calon presiden Prabowo Subianto yang sudah berumur 71 tahun sekarang dan tahun 2024 nanti berumur 72 tahun. Memang ada benarnya merasa tidak enak Hakim Mahkamah Konstitusi memutus atas gugatan tersebut. Padahal hukum itu dibuat untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan perorangan, apalagi sifatnya tidak baik. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak baik menunda-nunda putusan di mata masyarakat, apalagi ketentuan dalam persidangan sifatnya cepat dan murah dalam memutuskan suatu perkara, dalam arti cepat lebih baik. Hakim Mahkamah Konstitusi bila sudah selesai memeriksa semua saksi-saksi dan barang buktinya, segera Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya. Hanya isi putusannya jelas disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku 5 tahun lagi atau 5 tahun ke depan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi memenuhi seluruh kepentingan masyarakat dan calon presiden Prabowo Subianto dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2024 nanti. Berarti bila diputuskan Mahkamah Konstitusi tahun 2023, berarti mulai berlaku batas umur 70 tahun dalam tahun 2028. Dengan kata lain lagi, dalam pemilu tahun 2029, umur calon presiden dan umur calon wakil presiden tidak bisa lewat dari 70 tahun. Dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku 5 tahun ke depan, lebih adil. Siapapun tidak ada yang merasa disakiti, sehingga jauh-jauh hari orang sudah dapat menentukan bisa ikut atau tidak capres dan cawapres dikaitkan dengan umurnya. Harapan saya, putusan Hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan mulai berlaku 5 tahun ke depan demi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Adanya gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi terkait batas umur maksimal 70 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan tahun 2024 nanti. Hakim Mahkamah Konstitusi menunda-nunda putusannya karena ada dugaan ditujukan menjegal kepada calon presiden Prabowo Subianto yang sudah berumur 71 tahun sekarang dan tahun 2024 sudah berumur 72 tahun. Memang ada benarnya merasa tidak enak Hakim Mahkamah Konstitusi memutus atas gugatan tersebut. Padahal hukum itu dibuat untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan perorangan, apalagi sifatnya tidak baik atau sengaja menjegal agar orang tersebut tidak bisa ikut nyapres. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak baik menunda-nunda putusan di mata masyarakat, apalagi ketentuan dalam persidangan sifatnya cepat dan murah dalam memutuskan suatu perkara, dalam arti lebih cepat lebih baik. Hakim Mahkamah Konstitusi bila sudah selesai memeriksa semua saksi-saksi dan barang buktinya, segera Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya. Hanya isi putusannya jelas disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku 5 tahun lagi atau 5 tahun ke depan.
sehingga putusan Mahkamah Konstitusi memenuhi seluruh kepentingan masyarakat dan calon presiden Prabowo Subianto dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2024 nanti. Berarti bila diputuskan Mahkamah Konstitusi tahun 2023, berarti mulai berlaku batas umur 70 tahun dalam tahun 2028. Dengan kata lain, dalam pemilu tahun 2029, umur calon presiden dan umur calon wakil presiden tidak bisa lewat dari 70 tahun. Dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku 5 tahun ke depan lebih adil, siapapun tidak ada merasa disakiti, sehingga jauh-jauh hari orang sudah dapat menentukan ikut tidaknya calon capres dan cawapres dikaitkan dengan umurnya. Harapan saya, putusan Hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan mulai berlaku 5 tahun ke depan demi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.